Oligarki ekonomi mengintervensi, mempengaruhi hakim-hakim, merebut kemandiriannya. Dengan apa? Dengan uang. Uang. Dengan uang Bapak punya kemerdekaan itu direnggut, diambil, dibeli. Sehingga Bapak tidak lagi jernih untuk menegakkan keadilan. Sehingga apa yang dikatakan orang, hukum hanya tajam ke bawah dan lumpuh ke atas. Apa yang orang bilang, no viral, no justice. Kalau nggak diviralkan, nggak ada keadilan. No money, no justice. Itu sambungannya tadi. No viral, no justice, no money, no justice. Akibatnya, pengadilan menjadi tempat transaksi jual beli keadilan. Ini penegasan. Oke kawan, jadi di sini dalam video ini ada 2 poin ya. Poin pertama, Komisi 3 DPR RI mengatakan sendiri ya, saya cuma penyambung lidah, bahwa pengadilan adalah sarang jual beli peradilan. Jadi hakim-hakim itu diduga jual beli hukum. Siapa yang bayar, dia yang menang. Ya, jadi maling-maling kecil diadili, maling-maling besar dilindungi. Oh, oh, oh. Hukum adalah lembah hitam, maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Itu yang terjadi di negara kita. Oke, kita lanjut. Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan yang muslim yang menjalankan ibadah puasa ya, semoga bisa full 30 hari dan tentunya pahala melimpah buat kawan-kawan semua. Tapi jangan lupa bersedekah atau sedekah ya, dengan cara like, komen dan subscribe-nya bosku ya. Siap. Oke kawan, kali ini kita kritisi ya, dari emak-emak yang dimana emak-emak itu menggeruduk ke kantor BUMN ya. Jadi Aliansi Rakyat Menggugat ya, alias ARM ya, melakukan unjuk rasa di kantor pusat Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung untuk menuntut Erick Thohir mundur dari jabatannya. Tapi tidak sekedar mundur, masih harus diperiksa KPK. Itu saya duga dia adalah biang keladi mega korupsi Pertamina. Saya sendiri yang menduga. Mungkin rakyat yang lainnya juga menduga seperti itu. Dan sudah diomongkan ini oleh anggota DPR RI Komisi 3 ya. Dia juga mengatakan bahwasanya pengadilan adalah, bukan diduga lagi ya, ini langsung DPR RI Komisi 3 ya langsung mengatakan ya, bahwa hakim, pengadilan adalah ajang jual beli peradilan alias ajang jual beli hukum. Itu yang bilang ini loh Komisi 3 loh. Saya cuma menyambung lidah aja supaya masyarakat tahu. Syukur-syukur anak cucu kita, tetangga kita, sanak famili, handetolan, semuanya biar tahu bahwa, saya ulangi sekali lagi, pengadilan adalah ajang jual beli peradilan atau ajang jual beli hukum seperti apa yang diomongkan oleh Komisi 3 DPR RI. Oke, kita simak dulu ya biar jelas ini bukan fitnah, tapi saya hanya menyambung lidahkan supaya rakyat bisa mendengar ya. Netizen semua bisa mendengar. Oke guys. Nah, salah satu tantangan hakim di pengadilan di era globalisasi ini bukan intervensi kekuasaan politik, tetapi intervensi oligarki ekonomi. Oligarki ekonomi mengintervensi, mempengaruhi hakim-hakim, merebut kemandiriannya. Dengan apa? Dengan uang. Uang. Dengan uang Bapak punya kemerdekaan itu direnggut, diambil, dibeli. Sehingga Bapak tidak lagi jernih untuk menegakkan keadilan. Sehingga apa yang dikatakan orang, hukum hanya tajam ke bawah dan lumpuh ke atas. Apa yang orang bilang, no viral, no justice. Kalau nggak diviralkan, nggak ada keadilan. No money, no justice. Itu sambungannya tadi. No viral, no justice, no money, no justice. Akibatnya, pengadilan menjadi tempat transaksi jual beli keadilan. Ini penegasan. Oke kawan, jadi di sini dalam video ini ada 2 poin ya. Poin pertama, Komisi 3 DPR RI mengatakan sendiri ya, saya cuma penyambung lidah, bahwa pengadilan adalah
sarang jual beli peradilan. Jadi hakim-hakim itu diduga jual beli hukum. Siapa yang bayar dia yang menang. Ya, jadi maling-maling kecil diadili, maling-maling besar dilindungi. Oh, oh, oh. Hukum adalah lembah hitam, maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Itu yang terjadi di negara kita. Oke, kita lanjut. Saya minta dengan hormat, Erick Thohir daripada dipecat dan Prabowo dengan mundur, itu lebih terhormat. Setuju nggak? Mundur itu lebih terhormat. Kalau kita ngikutin yang ada di Jepang atau Cina, udah harakiri, bunuh diri, udah bunuh diri. Ini negara apa ini? Negeri sampah. Masa pengecut kalian. Mau jadi menguasa, mau jadi pejabat, tapi nggak tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada yang gagal di bawah kamu mundur. Gagal kok nggak mau mundur. Saudara-saudara bangsa setanah air, kami sekali lagi mengundang seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Indonesia gelap gara-gara banyak garong, gara-gara banyak maling, gara-gara banyak rampok di negeri ini. Kamu mahasiswa, dari mahasiswa yang sekarang sedang kesulitan bayar uang kuliah, ya gara-gara garong. Kamu yang sekarang sedang kesulitan mencari sekolah di SD, SMP, SMA, ya gara-gara garong. Kamu sekarang sedang jadi driver online, kesulitan sekarang sedang mencari konsumen, gara-gara garong. Semua gara-gara garong. Buruh, perusahaan sekarang banyak yang tutup gara-gara garong. Investasi tidak akan pernah mau masuk ke Indonesia gara-gara satu, banyak maling, banyak korupsi, banyak perampok, banyak garang di Indonesia. Dua, birokrasi yang berbelit-belit. Tiga, pungutan liar dari ormas-ormas. Ini tugas kepolisian dan juga TNI. Banyak ormas, banyak pungli, sehingga para pengusaha di Cikarang, Kerawang kabur ke Vietnam. Kabur mereka karena tadi korupsinya gede-gedean, punglinya gede-gedean, birokrasinya gila-gilaan. Yuk, sadarkan saudara-saudara kamu, kasih tahu. Hari ini ada elemen bangsa dari Aliansi Rakyat Menggugat, dari PPMI Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, dari SPSI 92 Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, mengajak seluruh rakyat Indonesia yang punya pikiran waras untuk bergabung bersama kami. Sampaikan meskipun itu dalam satu kata, sampaikan meskipun dalam satu kalimat, copot, hajar, hukum mati seluruh para garang di Indonesia. Terima kasih. Dan aksi Aliansi Rakyat Memanggil ya, atau ARM ya, itu berlangsung pada hari Selasa kemarin ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya, karena keterbatasan ingatan saya, maklum sudah tua, jadi butuh sabrep-sabrebnya bosku ya, dan juga like-like-nya. Jadi terdiri dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau disingkat dengan apa, aspirasi kalau nggak salah ya, Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau SBSI, dan 92 Persatuan Pekerja Muslim Indonesia PPMI, dan juga Center of Energy Center of Energy and lidahnya itu lidah Jawa, saya singkat aja CERI ya. Kawan-kawan bisa mengartikan sendiri ya, karena keterbatasan lidah saya ini lidah Jawa, nggak pernah makan roti ya, makanya itu singkong, jadi ya berbicara bahasa Inggris itu agak little sih I can gitu ya. Oke ya, dalam orasinya mak-mak itu ya, masing-masing perwakilan orasi seperti Mitra Sumirat, Mbak Mira Sumirat ya, terus siapa itu, Niko Silalahi, Mary, Mbak Sunarti, Hari Damelubis yang sarjana hukum itu loh, dan juga Mbak Nuke serta Yusri Usman di depan Kementerian BUMN ya, meminta Erick Thohir untuk mengundurkan diri sebagai Menteri BUMN atau Presiden Prabowo Subianto segera menonaktifkan atau memecat Erick Thohir, karena Erick Thohir dinilai telah berhasil meraih posisi teratas dalam
Liga Korupsi BUMN ya di Indonesia ya, Liga Korupsi BUMN dan Pertamina dari puluhan lembaga BUMN lainnya ya. Di Kejaksaan Agung aliansi ini diterima resmi oleh Kapuspen Kejaksaan Agung, namanya Harvey Regar kalau salah mohon dikoreksi, dan jajarannya. Di luar rapat Kapuspen Kejagung selama kurang lebih 1 jam. Sampai jam 5 sore kalau nggak salah ya. Jadi intinya aja langsung to the point. Jadi emak-emak itu menuntut untuk Erick Thohir itu dipecat ya. Setelah dipecat, diperiksa KPK, begitu terbukti 1000 triliun dan mungkin lebih diduga seperti itu, langsung penjarakan, hukum klekek. Ini hukumannya klekek. Nggak usah hukum diperjualbelikan, dipermainkan. Kayak kata ini tadi yang dikatakan Komisi 3, hukum adalah ajang jual beli peradilan. Nggak perlu itu, klekek gitu aja ya. Seperti janji Jokowi ya, koruptor dihukum klekek. Tar. Oke, kita simak langsung. Ribuan uang rakyat loh, uang rakyat. Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, masih kurang lengkap nggak tuh? Bapak Erick Thohir mundur. Belum kamu mundur, saya minta diperiksa oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Mundur, kalau nggak mau mundur, dipecat sama Pak Prabowo. Kamu telah gagal, Erick Thohir. Erick Thohir gagal dalam memimpin BUMN. Apa indikatornya? Apa pegangannya? Apa ukurannya kalau dia gagal? Karena banyak garong di BUMN. Erick Thohir gagal memimpin BUMN. Apa ukurannya, Ibu Mira? Karena dia tidak becus, tidak benar, tidak bisa menjaga BUMN sehingga banyak garong di BUMN. Itu ukurannya gampang. Masa banyak garong diem aja? Dia datang lagi kejaksaan lasak lusuk. Gimana? Kata dengar-dengar ada kakaknya yang namanya Boy Thohir ya, benar nggak sih? Ada kakaknya Boy Thohir ya? Itu ngapain dia Thohir tuh? Ngapain Boy Thohir itu? Kira-kira ngapain itu Boy Thohir itu? Cawi-cawi lah. Adik abang ini, astagfirullah. Kalau dia benar sih kita respect, kita hormat, sejahtera, makmur. Tidak ada intimidasi, tidak ada yang kelaparan, tidak ada kekurangan. Rakyat gampang nyari pangan, anak gampang nyari sekolah, makanan gizi gratis beneran bergizi. Saya minta dengan hormat, Erick Thohir daripada dipecat sama Prabowo dengan mundur, itu lebih terhormat. Setuju nggak? Mundur itu lebih terhormat. Kalau kita ngikutin yang ada di Jepang atau Cina, udah harakiri, bunuh diri. Udah bunuh diri. Ini negara apa ini? Negeri sampah. Masa pengecut kalian. Mau jadi menguasa, mau jadi pejabat, tapi nggak tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada yang gagal di bawah kamu mundur. Gagal kok nggak mau mundur. Saudara-saudara bangsa setanah air, kami sekali lagi mengundang seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Indonesia gelap gara-gara banyak garong, gara-gara banyak maling, gara-gara banyak rampok di negeri ini. Kamu mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang kesulitan bayar uang kuliah, ya gara-gara garong. Kamu yang sekarang sedang kesulitan mencari sekolah di SD, SMP, SMA, ya gara-gara garong. Kamu sekarang sedang jadi driver online, kesulitan sekarang sedang mencari konsumen, Erick Thohir. Semua gara-gara garong. Buruh, perusahaan sekarang banyak yang tutup gara-gara garong. Investasi tidak akan pernah mau masuk ke Indonesia gara-gara 1000 triliun bosku. Banyak korupsi, banyak kerampok, banyak garang di Indonesia. 2, birokrasi yang berbelit-belit. 3, pungutan liar dari ormas-ormas. Ini tugas kepolisian dan juga TNI. Banyak ormas, banyak pungli, sehingga para pengusaha di Cikarang, Kerawang kabur ke Vietnam. Kabur mereka karena tadi korupsinya gede-gedean, punglinya gede-gedean, birokrasinya gila-gilaan. Yuk, sadarkan saudara-saudara kamu, kasih tahu. Hari ini ada elemen bangsa dari Aliansi Rakyat Menggugat, dari PPMI Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, dari SPSI 92 Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, mengajak seluruh rakyat Indonesia yang punya pikiran waras untuk bergabung bersama kami. Sampaikan meskipun itu dalam satu kata, sampaikan meskipun dalam satu kalimat, copot, hajar, hukum mati seluruh para garang di